Uh, Halimah sendiri mempunyai anak yang masih digendong, kemudian ditambah lagi satu anak, yaitu baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Tentu kalau kita sangat merasa repot, tapi beda dengan halnya Rasulullah. Halimah sama sekali tidak merasa repot dengan adanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Halimah segera menghampiri hewan tunggangannya, dan tatkala Haminah menyusukan susunya kepada baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, baginda langsung meminumnya hingga kenyang, dan anak kandung sendiri Halimah As-Sa'diyah juga menyusu sepuasnya hingga kenyang. Padahal tadi sebelumnya sangat sulit untuk keluar air susu dari ibunda Halimah. Setelah itu keduanya tertidur pulas. Padahal sebelum itu mereka tidak pernah tertidur sepicing pun karena mengurus bayinya yang susah tidur karena kelaparan. Kemudian suami Halimah menghampiri untanya yang sudah tua. Ternyata air susunya menjadi penuh. Maka Halimah dan suami memerah susu unta tersebut, kemudian meminum air susu unta tersebut hingga benar-benar kenyang. Malam itu terasa sangat bahagia dan malam yang paling indah. Pada keesokan harinya, sang suami berkata kepada Halimah As-Sa'diyah, "Demi Allah, tahukah engkau wahai Halimah, engkau telah mengambil satu jiwa yang penuh berkah." Kemudian Halimah menjawab, "Demi Allah, aku pun berharap yang demikian itu." Kemudian Halimah dan suami pun siap-siap untuk pergi melanjutkan perjalanan menunggangi keledainya. Semua bawaan Halimah dinaikkan bersama di atas punggungnya. Halimah menempuh perjalanan sekian jauh. Tentulah keledai-keledai mereka tidak akan mampu membawa beban seperti yang dibebankan Halimah di atas keledainya sendiri. Nah, tadi pertama berangkat Halimah bersama suaminya membawa satu keledai yang sangat lemah. Ketika pulang setelah membawa Rasulullah, keledai yang lemah tadi itu menjadi kuat dan perkasa. Bahkan lebih kuat dari keledai-keledai yang dimiliki oleh teman-teman Halimah yang lain. Dan bahkan teman-temannya berkata kepada Halimah, "Wahai putri Abu Zuhaib, celaka engkau, tunggulah kami. Bukankah ini keledaimu yang pernah engkau bawa bersama kita dulu? Demi Allah, ini adalah keledaiku yang dulu," kata Halimah. Kemudian teman-temannya menjawab, Demi Allah, keledaimu itu kini bertambah perkasa." Halimah pun tiba bersama suami di tempat tinggal mereka, Bani Sa'ad, dan melihat tanah tempat tinggal mereka lebih subur dari sebelumnya. Domba-domba peliharaan mereka pun datang seolah-olah menyambut kedatangan baginda yang mulia. Dan domba-domba mereka datang menyambut mereka dalam keadaan kenyang dan air susunya juga penuh berisi, sehingga Halimah dan suaminya bisa meminumnya. Sementara air susu hewan-hewan lain yang dimiliki
Bani Sa'ad lainnya, air susunya tidak keluar dan susunya juga kempes, sehingga mereka berkata kepada para pengembalanya, "Lepaskanlah hewan gembalaan ini seperti yang dilakukan oleh gembalanya putri Abu Zu'aib." Namun domba-domba mereka pulang ke rumah dalam keadaan lapar dan susunya juga kempis. Sementara domba-domba Halimah pulang dalam keadaan kenyang dan susunya penuh terisi. Halimah dan keluarga senantiasa merasa mendapat tambahan berkah dan kebaikan selama 2 tahun mengurus atau menyusui Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah tumbuh dengan baik, tidak seperti bayi-bayi yang lain. Bahkan sebelum usia 2 tahun pun dia sudah tumbuh pesat. Setelah 2 tahun menyusukan baginda Rasulullah SAW, Halimah bersama suami membawa kembali Rasulullah kepada ibundanya Aminah untuk dikembalikan, walaupun dengan berat hati dan berharap agar ibunda Rasulullah Aminah memberikan kembali Rasulullah kepada mereka untuk diurus kembali. Halimah berkata kepada Aminah, "Andai saja engkau sudi membiarkan anak ini tetap bersama kami hingga menjadi besar, sebab aku khawatir dia terserang penyakit dan bisa merusak kesehatannya." Begitulah rayu Halimah kepada Aminah dan sekaligus meyakinkan agar Aminah mengizinkan Rasulullah untuk tinggal kembali bersama mereka. Kemudian Aminah mengizinkan Rasulullah untuk tinggal kembali bersama Halimah di tengah-tengah Bani Sa'ad hingga tatkala berumur 4 atau 5 tahun peristiwa pembelahan dada baginda terjadi. Muslim meriwayatkan dari Anas bahwa Rasulullah didatangi Jibril yang saat itu beliau sedang bermain dengan beberapa anak kecil lainnya. Jibril memegang beliau dan menelentangkannya, lalu membelah dada dan mengeluarkan hati beliau dan mengeluarkan segumpal darah dari dada beliau. Lalu Jibril mencucinya di sebuah baskom dari emas dengan menggunakan air Zam-Zam, kemudian menata dan memasukkan ke tempat semula. Anak-anak kecil lainnya, kawan baginda, berlarian mencari ibu susunya dan berkata, "Muhammad telah dibunuh." Mereka pun datang menghampiri baginda dan melihat wajah baginda semakin berseri-seri dari sebelumnya.